Saudara, pertanyaan tentang siapa Yesus sebenarnya adalah salah satu pertanyaan yang paling penting dan mendalam dalam iman Kristen dan dihadapkan pada pilihan yang tidak bisa dihindari. Jika seseorang memandang Yesus sebagai hanya seorang guru atau nabi, maka mereka harus menghadapi kenyataan bahwa Yesus sering mengklaim sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Dalam Injil, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang Tuhan, tetapi dia mengklaim memiliki otoritas yang sama dengan Tuhan. Pilihan yang kita hadapi dalam memahami siapa Yesus adalah apakah kita akan menerimanya sebagai Tuhan atau menolak klaimnya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 30, "Aku dan Bapa adalah satu." Pernyataan ini begitu kuat dan mengerikan sehingga orang-orang pada saat itu mencoba melempar batu untuk membunuhnya. Karena mereka menganggap bahwa dia menghujat Tuhan. Yohanes 10 ayat 33. Klaim ini menunjukkan bahwa Yesus tidak sekedar seorang nabi atau guru moral, tetapi dia menyatakan bahwa dia adalah satu dengan Allah, yang berarti dia adalah Tuhan. Ada 3 kemungkinan mengenai Yesus. Dia adalah Tuhan, atau dia adalah orang gila, atau dia adalah iblis. Menurut Lewis, jika Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan, maka kita tidak bisa hanya melihatnya sebagai seorang guru moral yang baik. Pilihan yang kita hadapi adalah menerimanya sebagai Tuhan atau menolaknya. Jika Yesus bukan Tuhan, maka dia adalah orang gila. Lebih gila dari orang gila yang kita temui di jalan-jalan. Atau lebih buruk lagi, dia adalah iblis dalam tubuh manusia. Salah satu aspek yang membuat klaim Yesus tentang dirinya sangat unik dan mengubah segalanya adalah kenyataan bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dalam Filipi 2 ayat 6 dan 8, kita membaca bahwa meskipun Yesus memiliki hak dan kemuliaan sebagai Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Soren Kierkegaard, seorang filsuf Kristen, menekankan kedalaman paradoks ini dalam hidup Yesus. Menurutnya, Yesus adalah sosok yang benar-benar sempurna dalam kerendahan hati yang dapat menjadi contoh tertinggi tentang bagaimana hidup dalam ketaatan kepada Allah. Kierkegaard mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, dan itu adalah sebuah paradoks yang tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Yesus datang ke dunia ini untuk membawa keselamatan melalui penyerahan dirinya dengan total kepada kehendak Allah Bapa. Kehadiran Yesus di dunia ini adalah kehadiran yang tidak dapat diabaikan. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Yesus datang ke dunia yang tercemar oleh dosa dan berada dalam dunia yang dikuasai musuh atau iblis. Ia bukan hanya datang sebagai seorang guru atau nabi biasa, tetapi sebagai Tuhan yang mengambil bagian dalam penderitaan manusia dan menjadi jalan bagi keselamatan. Ini adalah bagian yang menakutkan, karena konsekuensinya jauh lebih besar daripada sekedar menerima Yesus sebagai seorang nabi. Yesus
datang dengan misi untuk mengalahkan musuh di dunia ini, yaitu dosa dan maut. Melalui penyalipannya dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, Anak Allah telah menyatakan dirinya untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kedatangan Yesus adalah menyerang langsung terhadap kekuasaan musuh. Dan ini adalah bagian dari realitas yang menakutkan dan mendalam. Yesus sebagai Tuhan hadir di dunia yang dikuasai musuh, namun dia datang untuk membawa kemenangan atasnya. Kesimpulan, siapakah Yesus? Ini membawa kita pada sebuah pilihan yang mendalam dan memerlukan keputusan yang pasti. Jika kita menerima klaim Yesus sebagai Tuhan, maka kita dihadapkan pada panggilan untuk hidup sesuai dengan ajarannya. Karena ini adalah hal yang paling mendasar dalam iman Kristen. Namun jika kita menolaknya, kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita menolak klaim yang telah mengubah dunia ini selamanya. Apakah Yesus adalah Tuhan yang datang dalam bentuk manusia? Atau apakah dia hanya seorang gila atau penipu atau seorang nabi? Inilah alternatif yang menakutkan yang kita hadapi. Seperti yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Jika Yesus bukan Tuhan, maka klaimnya tidak masuk akal dan kita harus menolaknya sepenuhnya. Namun, jika Yesus adalah Tuhan, maka panggilannya untuk hidup dalam ketaatan dan kerendahan hati adalah sebuah panggilan yang harus kita terima dengan sepenuh hati. Amin. Terimalah Yesus Kristus.